tempat ini kembali bersama menikmati hadirat Tuhan. Benar-benar ibadah di akhir tahun 2020 dan kita mau siapkan hati kita untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Kita percaya apapun keadaannya tidak akan menghalangi kita untuk menyembah Tuhan. Apapun keadaannya tidak ada satu hal yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mari kita mau bawa korban syukur kita kepada Tuhan di malam hari ini. Sebagai tanda rasa syukur kita dan kita butuh Tuhan sebelum kita menginjakkan masuk tahun 2021. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih.
kita kepada Tuhan. Sambil kita merenungkan sepanjang perjalanan 2020 ini. Kalau kita ada, kalau kita sanggup berdiri, itu semua karena Tuhan. Haleluya, dengan nama akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan Tuhan yang begitu besar bagi hidup kami. Ajar kami untuk selalu mengingat segala kebaikan-Mu Tuhan. Melewati setiap pergumulan demi pergumulan di tahun 2020. Bukan hal yang mudah bagi kami secara manusia. Tetapi kami tahu kalau kami ada di hari ini, di akhir tahun 2020. Kami mengakui kalau bukan karena Tuhan, itu tidak mungkin Tuhan. Tapi kami mau nyatakan di malam hari ini bahwa hanya oleh kemurahan Tuhan saja kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada karena Engkau Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini kami mau naikkan ucapan syukur kami dan kami mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan sebelum kami menginjakkan kaki kami ke 2021. Kami mau pastikan bahwa kami berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami akan buka Tuhan ibadah pada malam hari ini dengan satu nama yang hidup, Allah yang bertahta di atas puji-pujian kami. Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mau nyanyikan bersyukur kepada Tuhan. Biar
berdiri ya. Di akhir tahun ini kita mau tetap bersemangat, kita mau serukan nama Tuhan. Kita mau katakan kita tidak takut, kita tidak gentar. Asal kita berjalan bersama Tuhan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setia, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan
kalau Tuhan yang sudah memimpin kita melewati tahun 2020, kita mau berani percaya Tuhan yang sama yang akan menyertai kita, memimpin kita melewati 2021, sehingga di akhir tahun 2021 kita boleh kembali menyaksikan betapa besar kasih Tuhan bagi kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun, tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang menedurkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun, tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang menedurkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Seperti tiang awan yang menedurkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji dan hormat kami naikkan hadirat-Mu ya Bapa. Pada malam hari ini kami bersyukur bersama sidang jemaat-Mu, bersama hamba-hamba-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan.
Engkau yang sudah pelihara hamba-hambamu, Engkau sudah pelihara umatmu pada malam hari ini Tuhan, sampai menjelang tahun 2020 Tuhan. Dan pada malam ini Tuhan kami akan mengakhiri tahun 20 Tuhan. Tuhan kami selalu bersyukur dan terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan dalam kehidupan anak-anak-Mu pada malam hari ini. Biarlah kita patut mengucap syukur kepadamu, karena kami akan meninggalkan tahun yang 2020 Tuhan. Kami akan masuk tahun 2021 bersama Engkau. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur kalau Engkau masih memberikan kesempatan buat anak-anak-Mu Tuhan. Amin. Kalau sampai saat ini yang terakhir Tuhan, inilah suatu kemurahan-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan Amin. dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima Apa yang kasih, bisa kami balas, apa yang bisa kami lakukan Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu pada malam hari ini boleh menjadi bekal dalam kehidupan anak-anak-Mu untuk masuk tahun 2021 Tuhan bersama Engkau. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi sidang jemaat-Mu pada malam hari ini. Engkau akan berbicara melalui hamba-Mu, dan Engkau akan memberikan kekuatan buat hamba-Mu juga umat-Mu untuk masuk tahun 2001 melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami hanya bisa menyambut firman-Mu pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus baik sekali. Amin. Sudah 31 Desember 2020. Tak lama lagi kita tinggalkan tahun ini dan masuki tahun yang baru. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara percaya 2021 Tuhan yang tidak berubah serta kita. Saudara boleh lambaikan tangan. Saya percaya. Amin. Ya, kita mesti percaya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, saya mau lanjut sesi kedua ini di 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-10. Ya, 1 Samuel 7 ayat 10. Saya ingin Bapak Ibu Saudara beri perhatian kepada pesan firman Tuhan dari Gembala untuk akhiri tahun ini dan masuk tahun yang baru. 1 Samuel 7 ayat 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kesaksian yang sama juga berlaku bagi kita tentunya. Di masa pandemi COVID-19, mulai Maret, bahkan hari ini, bahkan kita tidak tahu kapan ini berakhir, Tuhan masih menunjukkan kasih setia, kebaikan, pertolongan kepada jemaat GBDI Jajak. Bisa berkata amin? Ya, kalau bukan kemurahan Tuhan, kita tidak akan sampai kepada pengalaman yang heran. Saudara-saudara, kita bisa berkata seperti tertulis dalam 1 Samuel 7 ayat 12, sampai sekarang, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, di ayat 10 dikatakan majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel.
Saudara-saudara, Filistin pihak yang lebih kuat maju mendatangi, menghadapi, mendekati orang-orang Israel. Dan saudara-saudara yang Tuhan kasih, saya percaya orang-orang Israel gemetar ketakutan, mau maju takut. Saudara-saudara, mundur tidak mungkin. Saudara-saudara, sementara musuh segala sesuatu sudah siap menghampirinya. Bapak Ibu Saudara, sepertinya mundur ke 2019 enggak mungkin. Mau tidak mau mesti maju. Tetapi ada orang Filistin, ada sesuatu yang sepertinya jadi ancam. Mau maju kita takut. Tapi yang kita lihat adalah saudara-saudara, tahun itu tetap menghampiri kita. Mau tidak mau tahun itu tetap berjalan mendekati kita. Dan mau tidak mau kita juga harus menghadapinya. Saudara-saudara, dengan gemetar menghadapi datangnya tahun baru. Dengan gemetar menghadapi bangsa Filistin. Itulah yang dialami oleh orang Israel. Ini berbeda dengan khotbah tadi yang sesi pertama di 1 Samuel 4 ayat 1b. Saudara-saudara, orang Israel merasa kuat. Orang Israel merasa sanggup. Orang Israel sepertinya mau menang sehingga Alkitab berkata dia maju menghadapi orang Filistin. Ini gambaran anak-anak Tuhan yang merasa kuat, merasa berani maju masuk 2021. Ayat boleh ditampilkan. Tetapi kenyataannya saudara-saudara, di pasal 4 Israel kalah. Israel kalah. Sepertinya dia mampu, aku mampu masuk 2021. Tapi ternyata mereka kalah. Tangan Tuhan yang pernah tolong di Mesir dulu 10 tula, air laut Tabro terbelah. Saudara-saudara, dan mujizat Tuhan dinyatakan lewat tangannya. Sekarang berubah. Tabu Tuhan, penyertaan Tuhan hilang. Saudara-saudara, untuk mereka bukan hilang dalam artian tidak ada lagi. Bagi mereka hilang. Firman Tuhan yang negatif, Tuhan mematikan Hofni dan Pineas terjadi. Saudara-saudara, berani sepertinya. Mereka merasa ada di Ebenezer. Ada di rumah yang namanya Ebenezer. Ebenezer artinya batu penolong. Sampai di sini Tuhan menolong. Tapi ternyata kalah. Dan itu ada sebabnya. Nanti bisa lihat di tayangan YouTube. Tapi yang kita lihat sekarang beda. Orang Israel sudah tidak lagi mengandalkan kekuatan. Mereka merasa gemetar menghadapi orang Filistin. Mereka cuma berpikir kalah lagi. Aduh, bagaimana ini? Mundur gak bisa. Mau maju takut. Tapi orang Filistin tetap datang. Tahun 2021. Mau tidak mau datang. Kita tidak bisa mundur. Kita mau maju sepertinya takut. Saudara-saudara, tapi tahun itu tetap datang. Tetapi yang kita membaca di ayat 10. Pada saat orang Filistin maju, Allah mengguntur saudara-saudara. Lalu mengacaukan mereka. Saya mau kasih kabar baik ini. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa dan menyelesaikan persoalan dosa yang serius itu. Supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak binasa. Bisa berkata amin. Tetapi Yesus yang sama mau tolong selama Bapak, Ibu, Saudara dan saya hidup di dalam dunia teristimewa yang akan menghadapi 2021 dengan COVID-19-nya yang belum reda. Ada Yesus mau serta kita. Amin. Saudara-saudara, dia turun mengguntur dan mengacaukan musuh. Dia ada di pihak Israel sekarang. Dia ada di pihak anak-anak Tuhan sekarang. Saya mau berkata, Tuhan mau kacaukan bukan kita.
Dia akan kacaukan musuh, dalam artiannya dia akan berperang. Ganti jemaat hamba Tuhan GBDI jajak. Bisa berkata amin? Ya, saudara-saudara, dia kutu, dia turun. Ini beda dengan pasal 4. Kepada anak-anak Tuhan yang merasa gentar, takut. Saudara-saudara, hadapi 2021 dengan kuat sendiri. Tuhan akan turun. Tuhan akan bantu kita. Tuhan akan bela kita. Dia akan berperang ganti kita. Saya senang dengan ayat 14. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Inilah kabar baik. Saudara-saudara, seperti anak Tuhan di zaman Israel. Kita akan mengalami pembelaan Tuhan. Untuk tahun yang mau tidak mau harus datang itu beberapa jam ke depan. Tetapi ada Tuhan yang mau bela kita. Tetapi ada Tuhan yang siap memulihkan kita. Seperti kota-kota yang sudah direbut musuh, Tuhan mau kembalikan. Ada pemulihan yang dia mau kerjakan. Jangan besar-besarkan COVID dengan akibatnya, saudara-saudara. Jangan besarkan Yesus. Kita mesti pakai protokol kesehatan. Kita mesti jaga jarak aman. Kita mesti cuci tangan bersih, pakai masker, pakai face shield seperti imbauan pemerintah harus. Tapi masuk 2021. Besarkan Tuhan yang sanggup memulih. Jangan lagi berkata gak mungkin. Sebab seperti yang kita katakan itu yang terjadi. Kita lihat Tuhan pulihkan Israel. Bukan cuma pemulihan. Dia dapat merebut kota-kota di sekitar. Ada berkat tambahan. Masih percaya Bapak Ibu sama firman Tuhan? Amin. Percaya sebab itu yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, jadi sekarang heran sekali, bukan di Ebenezer, tapi mereka mengalami pertolongan Tuhan sampai beri nama batu tugu itu Ebenezer. Bukan di Ebenezer, tapi ngalami Tuhan dan disebut, misalnya dijajak, jajak Ebenezerku, amin. Purwoharjo, Ebenezerku. Celuring, Ebenezerku. Genteng, Ebenezerku. Serono, sebut saudara-saudara Karangdoro, Ebenezerku. Daripada 1 Samuel 4 ayat 1 ada di Ebenezer. Tapi enggak ngalami Ebenezer. Ada di Bethesda, ada di rumah kebaikan Tuhan, tapi enggak ngalami kebaikan Tuhan. Sekarang disebut namanya Mispa. Di sana anak-anak Tuhan berkata, Ebenezerku. Saya mau berkata 2021 Ebenezer bagi jemaat GBDI Jajak. Bagaimana itu bisa terjadi? Ayat itu berkata, mereka bertempur di Mispa. Mispa itu artinya watch tower, menara jaga. Menara jaga. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, masuki tahun 2021 dengan banyak tinggal di menara jaga. Di menara jaga. Seperti penduduk kota Tebes. Saudara-saudara, mereka lari ke menara jaga. Dan mereka menang. Ada hikmat yang Tuhan beri. Ada pertolongan yang Tuhan beri. Ada penyelesaian yang Tuhan kerjakan. Ada pemulihan dari semua yang hilang karena Abimelek. Naiklah ke atas menara jaga.
berjaga, jagalah mulai malam ini. Masuk 1 Januari terus nanti 31 Desember 2021 kita akan berkata lagi, Ebenezer, Tuhan sudah menolong lagi. Amin. Berjaga-jaga. Suami, banyaklah berjaga-jaga di menara jaga. Untuk berdoa buat istri, buat anak-anak, buat mantu, buat cucu. Luarkan kata-kata syukur, kata-kata berkat untuk mereka. Jagai mereka. Kalau benar cinta, jaga mereka lewat menara jaga. Istri seringlah naik ke menara jaga. Berdoa, berjaga-jaga untuk suami, untuk anak mantu cucu, cicit barangkali, untuk pekerjaan, untuk semua. Saudara-saudara, berkatilah semua itu di menara jaga. Anak-anak, ayo naik menara jaga. Senang intim dengan Tuhan. Senang berhubungan dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan. Berdoa bahwa orang tua, bahwa calon, bahwa masa depan, bahwa pekerjaan, bahwa rencana di dalam menara jaga. Bapak Ibu Saudara, inilah yang membuat Mispa berubah menjadi Ebenezer. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah COVID-19 dengan vaksinnya selesai. Saya tidak tahu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seperti nubuat firman Tuhan, ke depan tidaklah mudah. Tadi pagi saya tulis renungan harian, selamat tinggal 2020. Selamat datang 2021 tahun, semakin mendekati datangnya Antikris. Kita mesti lebih berjaga-jaga. Saya cepat dengan ayat 3, berjaga-jaga soal hidup dalam pertobatan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, demikian jikalau kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dulu mereka dari Ebenezer, tapi tidak mengalami pertolongan Tuhan, malah kalah, dipermalukan. Tangan Tuhan sepertinya berubah, penyertaan Tuhan hilang, genapi firman Tuhan yang negatif. Berjaga-jaga terus untuk hidup dalam pertobatan tiap-tiap hari. Terus jaga terus dalam pertobatan. Jangan aneh-aneh, jangan nakal, saudara-saudara, jangan yang enggak benar. Hidup dalam pertobatan dijaga terus. 2, ayat selanjutnya berkata, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu. Dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadah hanya kepada Dia. Yang kedua, terus berjaga-jaga, singkirkan berhala. Apa saja yang merebut dia di tempat paling utama dalam hidup kita itu berhala. Tuhan bilang singkirkan. Jaga kehidupan yang menjaga. Jangan ada yang lain. Yesus yang terutama. Bisa berkata amin. Kuduskan dia, biar dia pertama. Nanti 2021 Ebenezer. Saya mengakhiri dengan ayat 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Sebenarnya saya tidak mau bahas ini, tapi saya mesti bahas. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, musuh justru dikalahkan saat Samuel membawa korban persembahan, korban bakaran. Ingatkah Bapak Ibu Saudara, justru pada saat Manoah dan Selefoni, papa mama dari Simson, melihat perbuatan Tuhan ajaib, punya anak di masa yang menurut medis nggak mungkin, bahkan anak yang luar biasa, saat mereka mempersembahkan korban bakaran.
Ingatkah Bapak Ibu Saudara, setelah sekian lama tahun Israel tidak turun hujan, lalu ternak-ternak mereka mati, maka ada 3 orang raja, Yehuda, Israel, dan Moab, jalan dan datang kepada Nabi, minta turun hujan. Elia berkata, engkau akan dapat hujan, bukan dari angin, bukan dari hujan. Engkau akan dapat air dari yang tidak pernah kamu pikirkan. Dan benar saudara-saudara, ada air yang datang dari Moab, nggak pernah disangka, tadi sudah tak lewati loh. Nggak ada air. Kok sekarang ada air? Kapankah itu terjadi? Saat 2 Raja-Raja 3 ayat 20, orang sedang membawa korban bakaran. Saya percaya yang bawa korban bakaran model Samuel, tipe jemaat GBD Jajak yang cinta sama Tuhan. Bisa berkata amin? Bukan karena kekurangan saya sampaikan ini. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sesuai firman Tuhan. Jangan puas tinggal di Ebenezer 2020. Kita boleh bersyukur dan harus memuji Tuhan. Tapi orang Israel, saudara-saudara, pikir Tuhan masih menolong. Ada di rumah yang namanya Ebenezer. Seolah-olah dia berani maju, tapi kalah. Sekarang di pasal 7 mereka bertobat dan berubah. Tuhan, aku takut masuk 2021. Tapi tahun ini mesti datang Tuhan. Saya mesti hadapi apa Tuhan? Tinggal di Mispa, berjaga-jaga, artinya terus berdoa. Tapi berjaga-jaga dalam artian jaga semua yang baik yang pernah kita kerjakan. Soal cinta sama Tuhan, soal hormat sama Tuhan, soal sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan kita di 2021. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak dengan cinta Tuhan. 2021, mari jalani bersama Tuhan. Katakan Tuhan, aku mau hormat sama Engkau lebih dari tahun-tahun lalu. Aku mau mengutamakan Engkau lebih dari tahun-tahun yang lalu. Aku mau berjaga-jaga untuk sering berhubungan dengan Engkau. Nanti kita akan melihat yang intim dengan Tuhan di 2021 akan melahirkan perkara-perkara indah. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Saya jemput semua kita berdiri, tapi yang merasa tidak kuat berdiri, tidak apa, duduk. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur biar dia lanjutkan pertolongan, kebaikannya. Sekalipun kita tidak tinggal di kota namanya Ebenezer, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tinggal di mana akan berubah jadi Ebenezer. Kalau kita ada di menara jaga, ku tetap cinta. Terima kasih Tuhan. Tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau datang menerpa, ku tetap setia.
kami mengakui terlalu banyak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Apa yang ku Mari nyanyi dengan ucapan syukur. Tempurejo, Purwodadi, Gadisari, Wonosari, Gambirang Lowong, dimanapun kita berada akan berubah jadi Ebenezer bagi kita. Sanggar di Silir, di mana Bapak Ibu sudah tinggal, di Batu Seri, Gunung Sari, di Bangor Rejo, Kedung Rejo, dimanapun kita ada. Haleluya, di Pelampangkan. Amin. Di Simbar, Rampo, di Pencung. Haleluya. Ebenezer, ku tetap cinta, ku tetap untuk selamanya. Mari kita bersyukur. Haleluya. Terlalu banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Apa yang ku miliki, dimanapun kita berada, rembang langkah, sebelum kamu, Tuhan akan nyata bagi kita. Hidupku, ya ku tetap cinta. Terus nyanyi, saudara bisa berkata terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur kami puji Engkau. Kami puji kebaikan Tuhan. Kasih setia-Nya pada habis. Apa yang ku miliki, ku persembahkan. Seluruh hidupku, ya ku tetap cinta. Mari kita percaya dan bersyukur. Haleluya. Ucapkan syukur, katakan dengan percaya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami puji nama-Mu. Seperti Engkau sudah menolong. Kami percaya Engkau akan menolong dan terus menolong. Haleluya. Mari bersyukur. Mari katakan puji nama-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih. Sampai sekarang Engkau masih menolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
Engkau baik selamanya baik. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan, nyanyi lagu ini. Haleluya. Terlalu banyak ini Tuhan. Jangan takut, Tuhan yang sama yang menolong kita masuk 2021. Adakah yang takut? Adakah yang khawatir? Kalau Dia sudah tolong kita sampai sekarang, Dia mau pegang hidup kita lagi. Dia mau tolong kita masuki dan jalani 2021. Itulah sebabnya teruslah ada di menara jaga. Tuhan menolong. Berikan tangan Bapak Ibu Saudara untuk dipegang Tuhan malam sore ini. Tak cinta biarku tetap. Beri tangan, ulurkan tangan Tuhan, pegang tangan. Berikan tangan kita, berikan hidup kita. Terlalu banyak. Ibu Gembala akan berdoa buat tangan-tangan yang terangkat. Pegang, terus lindungi, terus jaga ya Tuhan, terus pimpin Tuhan, terus menolong kami Tuhan, biar ku tetap setia untuk selamanya. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, karena kami tahu sepanjang tahun yang Engkau sudah memberikan, terlalu banyak yang Engkau berikan bagi kami. Kami tidak bisa menghitung Tuhan betapa banyak yang Engkau berikan kepada kami. Kebaikan, berkat, pertolongan Tuhan yang Engkau sudah berikan kepada kami sepanjang tahun ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu Tuhan, tetapi kami memberi hidup kami untuk Engkau, untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ini. Di mana Engkau sudah menolong kami tahun 2020, 2021 kami percaya Engkau juga memberikan pertolongan kepada kami. Asalkan kami tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu, hidup dekat kepada Tuhan, hidup di dalam doa. Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Engkau berjanji akan menolong kami. Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan menyertai kami. Tuhan, dan kami boleh tetap mencintai Engkau. Kami tetap setia kepada Tuhan. Karena Engkau sudah memberkati kami, menolong kami. Tuhan, supaya Kau membawa kami sidang jemaat Tuhan. Untuk memasuki tahun 2021 ini, kami berjalan bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman pada malam hari ini. Kiranya Engkau bekerja terus dalam hati kami, sehingga kami bertambah-tambah di dalam cinta kami kepada Tuhan. Bertambah di dalam kesetiaan kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya 2021 hidup kita akan menggenapi firman-Nya. Nyanyilah dengan percaya. Terus di menara jaga.
Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang heran sepanjang 2020. Malam ini kami bersyukur dan memuliakan Engkau. Malam ini juga kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang tidak berubah, yang sudah menolong mengantar kami akhir tahun ini, juga yang akan menyertai kami masuk dan jalani 2021 bahkan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau beserta umat-Mu, beserta kami di tiap-tiap pekerjaan, tiap-tiap pendidikan, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga, dalam perencanaan, dalam segala sesuatu, supaya firman dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengambil ayat mas. Kami percaya Tuhan bicara kepada tiap-tiap pribadi, menjadi teman menjalani tahun 2021. Dan sebentar kami pulang, Tuhan pun beserta. Terima kasih buat bangsa dan negara kami. Tuhan selalu menaungi dan menjaga, melindungi dari yang jahat. Memberkati pemimpin kami yang duduk di pemerintahan pusat sampai di mana kami tinggal. Berkati para aparat keamanan yang sudah berbuat baik kepada kami, menjaga, mengamankan semua ini. Terpujilah nama Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Tinggalkan 2020, masuk dan jalani 2021 dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati. Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.